Halo teman-teman trader, sering rasa bingung gak sih? Udah punya strategi yang mantap, udah jago baca grafik, tapi entah kenapa portofolio malah terus merah alias rugi. Dan kita nggak tahu letak salahnya di mana. Tenang aja, Anda sama sekali nggak sendirian. Di sesi bedah materi kali ini, anggap saya sebagai mentor Anda. Kita bakal ngubah kebiasaan trading yang mungkin masih agak berantakan, jadi keputusan yang super terstruktur dan pastinya berbasis data. Yuk kita bongkar akar masalahnya. Oke, agenda kita hari ini lumayan padat. Kita bakal mulai dari ngebahas musuh tersembunyi, yaitu bias kognitif. Terus kita bagi ke dalam 5 kategori bias trading. Setelah itu kita bedah studi kasus kerugian finansial, lanjut ke aturan 20 transaksi, dan ditutup dengan bikin rutinitas deteksi dan evaluasi. Let's go! Bagian pertama, musuh tersembunyi, bias kognitif. Mari kita langsung masuk dan cari tahu, apa sih biang kerok di balik dompet yang bocor terus ini? Pernah kepikiran nggak sih kenapa strategi yang di atas kertas kelihatan sempurna banget, tapi pas dipraktekin malah bikin boncos? Jawabannya tuh simpel, tapi mungkin bikin kaget. Ternyata musuh terbesar kita saat trading itu bukan pasar, bukan algoritma canggih Wall Street atau berita ekonomi yang lagi heboh. Musuh sejatinya ya jebakan mental di kepala kita sendiri. Inilah yang namanya bias kognitif. Jadi gini, berdasarkan riset Daniel Kahneman, otak kita tuh punya 2 sistem operasi. Sistem 1 itu kerjanya serba cepat, emosional, dan otomatis. Ibaratnya nih, kayak Anda lagi ngebut bawa mobil sport tanpa rem di tengah pasar tradisional yang super rame. Sangat reaktif dan bahaya banget kan? Nah kalau sistem 2 itu lebih lambat, terencana dan analitis. Mirip kayak Anda lagi nyetir santai, ngikutin panduan GPS yang akurat. Masalahnya, pas lagi trading, pergerakan harga yang cepat plus stres ngeliat uang beneran naik turun, itu secara otomatis maksa otak kita buat pindah gigi ke sistem 1 yang impulsif tadi. Masuk ke bagian 2, 5 kategori bias trading. Terus gimana dong cara kita ngerem mobil sport yang liar ini? Nah, kita harus petakan dulu ranjaunya. Sebenarnya ada puluhan jenis bias di luar sana, tapi biar nggak pusing kita ringkas jadi 5 kategori utama aja. Ada bias pemrosesan informasi, bias kerugian dan resiko, bias karena terlalu percaya diri, bias akibat tekanan sosial dan emosional, dan terakhir bias pengenalan pola. Bias pengenalan pola ini tuh pas kita ngerasa ngelihat suatu pola grafik, padahal aslinya nggak ada apa-apa. Nah, dengan mengelompokkan kesalahan-kesalahan yang tadinya terasa acak ini, kita jadi jauh lebih gampang buat ngatur dan netralisir efeknya. Lanjut ke bagian 3, studi kasus kerugian finansial. Belajar teori doang kan kurang nendang ya, jadi mari kita bedah satu kasus nyata buat ngeliat gimana sih bias ini beraksi di lapangan. Coba bayangin angka $600. Anggaplah ini batas maksimal kerugian yang udah direncanakan sama seorang trader. Rencananya udah rapi banget nih. Dia beli 200 lembar saham Apple di harga $185. Terus kalau harganya turun, dia bakal cut loss di $182. Jadi selisih $3 dikali 200 lembar, ketemulah kerugian terukur sebesar $600. Harusnya ini kerugian yang wajar dan sangat bisa dikelola. Tapi realita di lapangan sering kali beda. Perhatikan deh urutan hancurnya plan tadi. Pertama, sebelum masuk pasar, trader ini sebenarnya udah baca laporan analis yang pesimis. Tapi dia cuek aja, karena cuma mau dengar kabar baik. Ini namanya efek konfirmasi. Kedua, beneran dong harganya anjlok nembus $182, bahkan turun terus ke $178. Bukannya jual, dia malah denial. Angka 185 tadi udah kecetak di kepalanya sebagai harga wajar. Ini yang disebut bias penahan atau anchoring. Terus, karena ngerasa di angka 178 itu murah dan udah kepalang basah, dia justru beli lagi. Duh, ini jebakan biaya tertanam alias sangkos. Dan ujung-ujungnya, di langkah ketiga, harganya terjun bebas ke $170 dan dia jual semuanya karena udah panik luar biasa. Dan tebak berapa hasil akhirnya? $3.750. Bener-bener kerugian yang nyesek banget. Coba bandingkan angka ini secara visual sama rencana awal yang cuma $600 tadi. Jauh banget.
Poin paling krusial di sini adalah selisih dari kedua angka tadi. Kalau kita hitung, $3.750 dikurangi $600, selisihnya itu $3.150. Ini bukan sekedar rugi gara-gara market lagi jelek ya. Ini namanya pajak bias. Ini adalah biaya finansial beneran karena kita ngebiarin bias kognitif numpuk nggak terkendali di satu transaksi. Bias-bias ini secara harfiah beneran lagi ngerampok dompet Anda pas Anda lagi lengah. Kita masuk ke bagian 4, aturan 20 transaksi. Ngelihat kerugian segede tadi emang bikin mules. Tapi tenang, saya di sini buat ngasih penawarnya. Caranya, kita harus alihkan fokus dari emosi yang meledak-ledak secara real time ke analisis data historis yang lebih tenang. Tolong ingat baik-baik prinsip ini. Di bawah 20 transaksi, Anda itu cuma nebak-nebak. Di atas 20 transaksi, barulah data yang berbicara. Anda nggak bakal bisa mengatasi bias ini cuma dengan mikir lebih keras pas market lagi jalan. Nggak bisa gitu. Anda butuh data. Dan untuk bisa ngelihat pola kebiasaan yang jelas, Anda harus mendokumentasikan minimal 20 transaksi. Di bawah angka itu, ukuran sampelnya belum valid buat dianalisa. Oke, bagian terakhir, bagian kelima. Rutinitas, deteksi, dan evaluasi. Ini adalah inti dari janji saya di awal tadi. Kita bakal bahas kedisiplinan harian dan mingguan yang sangat praktis buat benerin kebiasaan buruk tersebut. Mulai sekarang, Anda wajib bikin tabel evaluasi mingguan kayak gini di jurnal trading. Kita catat apa kategori biasnya, berapa kali kejadian dalam seminggu, berapa estimasi uang yang melayang gara-gara bias itu, dan apa tindakan perbaikannya. Format tabel ini bakal maksa Anda buat bener-bener tahu bias mana yang paling ngancurin performa Anda, lengkap sama nominal uang yang terbuang percuma. Terus gimana cara ngisi tabelnya? Ikutin aja rutinitas ini. Tiap hari sebelum ngeklik tombol beli, Anda wajib tulis yang namanya tesis pra-trading. Coba tulis 3 alasan kenapa transaksi yang mau Anda ambil ini berpotensi gagal. Hal sepele ini otomatis bakal ngebangunin sistem 2 di otak Anda. Maksa logika analitis Anda jalan duluan sebelum emosi ngambil alih. Nah, secara mingguan, luangkan waktu sekitar 15 menit buat mereview jurnal tadi, khusus untuk nyari tanda-tanda atau jejak bias yang sering banget muncul. Sebagai penutup sesi penjelasan kali ini, coba deh renungkan pertanyaan provokatif ini. Jujur sama diri sendiri ya, dari 20 transaksi terakhir Anda, jebakan mental mana sih yang diam-diam paling banyak nyuri uang Anda? Tugas Anda sekarang, buka jurnal trading Anda hari ini juga, hitung selisih kerugiannya, dan langsung terapkan cetak biru dari mentor ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, dan selamat mengendalikan psikologi trading Anda.